Oke. Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio. Masih ngantuk. Di video kali ini kita akan membahas buku ini. Ini penampakannya. Penasaran? Yuk kita review bersama. Nah, mumpung kita lagi ada kejadian luar biasa tentang pandemi di dunia dan wabah corona dan sebagainya, kita santai-santai di kasur, tidur-tiduran di rumah aja. Yang pastinya baca buku dong. Dan ini penampakan buku yang beberapa hari lalu gue baca. Kita review bareng-bareng. Penampakan cover depannya, judul, ilustrasi, pengarang, penerbit, dan sebagainya. Sini belakangnya, blurbnya lumayan panjang sih, dan tulisannya anjir kecil juga. Terus ya informasi tentang bukunya, barcode, penerbit, dan sebagainya. Nah, ini judul bukunya itu adalah Tapak Setan, ditulis oleh Hadita. Gue udah pernah bahas buku dari penulis ini juga, dari Hadita, yaitu dengan judul Karung Nyawa dan satu lagi gue lupa ya. Gue ingetnya Karung Nyawa dan ya pokoknya satu lagi lah ada. Ntar muncul di atas kiri atau kanan gitu notes untuk video-video sebelumnya. Nah, kita akan bahas buku ketiga yang gue baca dari penulis Hadita yang berjudul Tapak Setan. Jadi ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Atarjo. Atarjo ini dia tinggal bisa dibilang di pemukiman kumuh karena dia datang dari keluarga yang bisa dibilang ya di bawah garis kemiskinan. Karena ya dia tinggal di gubuk di area sekitar lingkungannya itu kayak ya ada pemulung lah, ada yang suka keluar malam pulang pagi lah, kalian tahu maksudnya apa kan. Nah terus ya banyak gitulah, ada yang suka high fly ya, ada yang pokoknya gitu-gitulah lingkungannya. Nah ini adalah ceritanya si Atarjo. Dia ini umur 13 tahun, tidak sekolah, tapi di tempatnya itu ada seperti kayak rumah belajar yang dibikin oleh ya sebuah komunitas atau orang-orang yang peduli tentang pendidikan untuk orang-orang yang tidak mampu gitu. Nah dia kadang-kadang belajar di sana, tidak secara resmi, maksudnya kayak sekolah formal dia nggak ada, yang pada dia hanya sekolah ya di rumah singgah gitu. Nah ini bercerita tentang petualangannya dia, di mana dia pada usia ke-13 tahun dia memperoleh sebuah kekuatan aneh, atau ya bisa dibilang kekuatan aneh lah, di mana setiap malam tangannya itu berlumuran darah yang entah muncul dari mana. Terus tangannya ini mampu menangkap setan-setan gitu. Nah ini adalah kisah sedihnya, di mana suatu hari dia itu kayak punya dendam itu karena ayahnya ini, atau bukan ayahnya lah, lebih tepatnya kayak seorang pria yang sedang dekat dengan ibunya ini bisa dibilang janda karena ibunya nggak pernah cerita juga tentang ayahnya itu entah meninggal kah, entah pergi, entah bercerai atau gimana. Tapi dia nggak ada cerita ke anaknya, ke Atarjo ini nggak ada. Tapi ada seorang pria yang sedang dekat dengan si ibunya, dan mereka ini ya biasalah bla bla bla, enak-enak ya gitulah. Nah sementara si Atarjo ini nggak suka dengan si pria ini. Terus suatu malam atau suatu hari gitu, si Atarjo ini mempergoki si pria ini memberikan semacam narkoba gitu ke ibunya, hingga ibunya kecanduan. Ibunya meninggal karena overdosis, bukan overdosis, lebih ke sakau gitu, karena nggak dapat obat. Karena si pria ini, karena si Atarjo dendam, dia membunuh si pria ini menggunakan kekuatan tangannya. Ya ini adalah awal mula kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang bisa dibilang miris yang terjadi sama Atarjo. Dimulai dari dia membunuh pria yang tidak disukai, tapi akibatnya ibunya meninggal karena kayak sakau gitu, kekurangan kayak orang yang udah nggak ngobat istilahnya lama, hingga dia kayak kejang-kejang berbusa gitu.
karena nggak dapat obat, dan dia menemukan ibunya meninggal di rumah gitu. Nah, berikutnya itu adalah dia menemukan teman karena si bapak ini udah cukup tua, bisa dibilang udah kakek-kakek, tapi dia anggap teman. Si kakek ini ketika ibunya meninggal, si kakek inilah yang membantu si Atarjo menguburkan lah dan sebagainya. Dia memberikan rumah yang sebelumnya dia tinggali ke si kakek ini, terus bilang ke kakek mau pakai untuk ditinggali atau disewakan, terus uangnya kakek pakai, atau mau kasih ke saya juga, terserah kakek mau diapain, karena dia mau pergi kayak merantau gitulah. Terus berikut dia ketika dia merantau, dia memperoleh kabar di mana si kakek ini meninggal karena bisa dibilang kayak serangan jantung atau komplikasi atau gimana gitu, ketika kayak si kakek ini pengen nagih uang bulanan ke kontrakan, tapi dia malah dimaki-maki, dihina-hina, dan ya gitulah, lebih galak orang yang nyewa daripada pemilik rumahnya gitu istilahnya. Kakek ini meninggal setelah kejadian tersebut. Satarjo pulang, Satarjo dendam dong, orang yang kayak teman dekatnya atau orang yang kayak bisa dibilang ayah, pengganti ayahnya gitu, meninggal karena hal tersebut. Dia balas dendam, dia membunuh kedua orang suami istri yang tinggal di rumah tersebut. Terus berikutnya ketika dia merantau, dia juga menemukan kayak ada seorang pengemis membawa anak yang ternyata anak tersebut dibius dan sebagainya, dipakai untuk mengemis. Terus anak tersebut meninggal karena keracunan obat, dan dia juga memburu si orang yang menjual obat dan orang tuanya sih. Terus ceritanya berlanjut, pokoknya ceritanya itu sedih, miris, banyak kejadian kekerasan atau pembunuhan atau kayak dibilangnya ya miris gitu. Kasian sih lebih tepatnya, karena kayak nasibnya orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang disayanginya itu pada meninggal dengan ya secara istilahnya dunia itu tidak adil. Satu ketika karena dia udah kayak kecewa, stres dan sebagainya, dengan kayak tangannya ini punya kekuatan, dia entah bagaimana menggunakan tangannya ini menyedot jiwanya keluar, bukan keluar sih, masuk ke dalam tangannya, sementara tubuhnya ini tanpa jiwa yang akhirnya diambil alih oleh setan. Nah, ini adalah kejadian berikutnya di mana tubuhnya digunakan oleh si jin atau setan ini untuk melakukan hal-hal yang bisa dibilang jahat juga, mulai dari mencuri, memperkosa, jadi pemburu bayaran, membuka lokalisasi, menjadi buronan polisi, membakar pemukiman penduduk, pokoknya banyak lah, rusuh pokoknya, menjadi buronan, hingga pernah juga sampai muncul kayak spanduk bahwa dia lagi dicari dan sedang dihargai sekitar 100 juta kalau orang tahu dan bisa menangkapnya. Gila sih ya. Terus ceritanya berlanjut di mana akhirnya dia bisa mengambil alih lagi tubuhnya, dia mengalahkan jin atau setan yang mengambil alih tubuhnya. Tapi ternyata setan tersebut udah merencanakan sesuatu di baliknya, di mana ada kayak bisa dibilang sebuah kelompok paguyuban apa gitu yang ternyata mereka sudah merencanakan ini sejak lama, sejak 5 keturunan sebelumnya atau 5 generasi sebelumnya, di mana kemampuan yang dimiliki oleh si Atarjo ini disebut tapak setan, di mana dari generasi pertama hingga yang generasi ke-6 si Atarjo ini, mereka bakal menggunakan kekuatan tersebut hingga generasi ke-7, di mana kayak generasi pertama mengembangkan kekuatan, meninggal, pindahin kekuatannya ke generasi kedua. Terus begitu juga mengembangkan kekuatan, terus pindah ke generasi 3, terus pindah terus 4, 5, 6, dan 6 ini adalah di Atarjo. Dimana ketika si Atarjo ini dia ditangkap atau dia disekap lah oleh seseorang dari kayak paguyuban atau apa gitu, dijelaskan di buku ini. Dimana dia dipaksa untuk melakukan hubungan intim dan melanjutkan keturunan ke-7. Dia dipenggal kepalanya dan si cewek yang punya janin akhirnya melahirkan. Si cewek ini meninggal ketika melahirkan, dimana cara melahirkannya juga gak wajar. Si anaknya kayak merobek perut ibunya untuk melahirkan gitu. Terus ketika melahirkan terjadi peristiwa aneh, dimana kayak terdengar suara pekikan kencang gitu, dan area sekitarnya kayak berguncang, bergetar gitu, kayak gempa gitu. Nah, itu adalah buku di sini. Sedih sih. Jadi kayak seumur hidupnya dari umur 13 tahun hingga 17 tahun itu 13 tahun dia dapat kekuatan. Tahun pertama dia dapat kemalangan di mana orang tuanya meninggal, teman dekatnya yang si kakek itu meninggal, yang dianggap kayak bisa dibilang dianggap bapak dia meninggal. Terus teman satunya lagi yang bernama
teman seumurannya, bisa dibilang sahabatnya ini juga meninggal. Terus tubuhnya diambil alih setan, terus setannya keluar, tapi ternyata dia ditangkap kembali oleh kayak sekelompok orang yang belum diketahui tujuannya apa. Hingga di akhir buku dia meninggal dengan cara dipenggal gitu. Anjir, nasibnya miris sekali sih. Ceritanya seru sih, kalian harus baca. Kenapa gue bilang seru? Karena di buku ini itu ada cerita-cerita 18 plus. Imajinasi penulisnya ini anjir liar juga ternyata. Karena gue ketika baca buku Karung Nyawa sama sebentar, buku satu lagi judulnya apa ya? Karung Nyawa dan Dalam Kurung itu nggak ada sama sekali tentang seorang anak dan temennya kayak gitu berpetualang melawan setan-setan gitu, seperti kayak superhero punya kekuatan melawan setan gitu. Nah, sementara yang ini beda banget. Dimana ini ya, ini memang tetap seorang anak punya kekuatan, tapi tujuannya itu lebih kayak kesannya tujuannya jahat gitu. Sementara kalau di buku yang lain yang gue baca itu sebenarnya tujuannya baik, untuk mencegah setan-setan mengganggu masyarakat, manusia, lingkungan dan sebagainya. Kalau yang ini anjir, ini lebih kesannya mendukung setan untuk melakukan kejahatan gitu, menggunakan tangan bisa dibilang tangan terkutuknya. Itu anjir bagus sih. Terus ada materi-materi 18 plus dimana kayak ya ada narasi-narasi tentang kayak hubungan intim, tentang kayak cara dia membunuh. Pokoknya sadis-sadis sih di buku ini, dan vulgar juga. Jadi kalau kalian, ya gue rekomendasikan kalian baca daripada dengerin gue review kayak gini. Belum tentu menarik sih kalau denger kayak gini. Kalian harus baca sendiri sebagaimana bagusnya buku ini. Gue suka sih. Terus di dalamnya ada ilustrasi unik juga, menampakkan sosok-sosok setan yang muncul di dalam buku cerita ini. Dan ya lumayan serem lah, cukup serem lah. Seperti yang ini itu kayak setan, bentuknya itu kayak awalnya orang kurus, terus kepala di tengkoraknya ini kayak bolong gitu, nampak otaknya, tangannya putus, lidahnya menjulur, dan anjir pokoknya lumayan serem lah deskripsinya. Terus gue juga suka sih desain sampulnya, tangan tapak setan. Iya, keren sih, sangat menggambarkan judul dan ilustrasi dan ceritanya depan belakang. Nah, itu review dari gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye.